Buat teman-teman yang serius ingin lolos SNBT dan ingin mempertajam kemampuan analisis matematikanya secara cepat dan tepat, channel ini adalah solusinya. Nah, jadi di video kali ini kita akan bahas satu set soal tryout ke-8 ya, yang diambil dari aplikasi belajar Pahamify. Dan untuk teman-teman yang membutuhkan model soalnya, nanti akan saya sematkan di kolom komentar ataupun di kolom deskripsi. Langsung aja di sini kita akan sama-sama simak untuk soal yang pertama. Jadi gini ceritanya ya, ini ada satu teks, ini karakteristik soal penalaran matematika tuh kita dikasih stimulus satu teks itu untuk menjawab 4 nomor ya. Teksnya itu bisa berupa gambar, bisa berupa grafik. Yang ini berupa grafik ya. Nah, pada awal tahun 2025, harga emas di toko emas MIPI, namanya MIPI karena ini ya punya Pahamify ya soalnya, mengalami fluktuasi akibat perubahan nilai tukar rupiah dan kondisi ekonomi global. Berikut data harga beli toko dan harga jual toko untuk 1 gram emas di toko emas MIPI selama 6 bulan pertama dari Januari sampai Juni ya. Nah, langsung aja pertanyaan di soalnya di sini, jika Ami membeli 1 gram emas di toko emas MIPI pada bulan Januari ya dan menjualnya pada bulan April, persentase keuntungan yang diperoleh Ami itu berkisar berapa? Nah, di sini kita lihat dulu aja ya. Grafik yang warna biru ini adalah grafik harga beli toko gitu ya. Harga beli toko ya ini kalau konsumen ngejual. Kalau misalnya yang warna oranye ini adalah harga jual toko kalau konsumen beli ya. Jadi jangan mau dimainin sama kata-katanya di sini ya. Nah, di sini kita petain aja dalam bentuk tabel dulu ya si data-datanya, karena ini kan satu soal tuh untuk 4 teks. Jadi supaya kita enak ngelihatnya nggak dari grafik. Sebenarnya bisa aja kita langsung jawab gitu soal nomor 1 ini. Cuman kan ini buat teks atau buat soal yang di bawahnya ya. Jadi ini kita buat aja dulu datanya dalam bentuk tabel supaya lebih enakin ngelihatnya gitu. Nah, ini bulan. Ya, ini harga jual toko atau konsumen beli ya. Harga jual toko. Ini harga beli toko. Catatan ya, kalau harga jual toko ini ketika konsumen beli. Ntar. Konsumennya beli. Kalau harga beli toko ini ketika konsumen menjual ya. Nah, bulannya itu kan Januari sampai Juni ya. Saya tandain aja bulan Januari itu bulan pertama, Februari kedua, Maret ketiga, April keempat, Mei kelima, Juni keenam gitu ya. Yang pertama harga jual toko kalau di bulan Januari berapa nih? Harga jual tuh yang orange ya, ini 1,18. Ini yang orange dulu aja kita data ya. 1,2, 1,19 sampai 1,25 nih kita data dulu ya. Ntar ini saya bikin dulu si tabelnya. Nah, ini tabelnya nanti penting buat ngejawab soal-soal berikutnya, jadi supaya lebih enak aja ngelihatnya gitu ya. Ini tuh yang warna oranye kita taruh di sini semua ya, 1,18. Terus 1,2. Terus berapa lagi tuh? 1,19. Terus 1,23. Ya. Ini dalam juta ya, berarti 1,23 juta gitu, 1.230 gitu maksudnya mah. Ini 1,22. Terus yang ini teh 1,25 gitu. Kalau harga beli toko itu tuh harga ketika konsumen menjual, berarti grafik yang warna biru ini nih. Semuanya ini per bulan, kita pindahin datanya dalam bentuk tabel. Kita pindahin ke dalam tabel sini ya. Jadi Januari ini 1,15, kita pindahin sini gitu. Ini 1,15. Terus ini 1,17. Terus 1,16.
Ini 1,19. Ini 1,18. Satu lagi ini 1,21 gitu. Nah, sekarang pertanyaannya ya. Jika Ami membeli 1 gram emas di toko MIPI pada bulan Januari, ini pada bulan Januari, dan menjualnya pada bulan April. Nih, dia konsumen kan, si Ami itu konsumen. Berarti ketika konsumen beli, ini kudu menggunakan harga jual toko ya. Jadi harga beli ketika bulan Januari berapa? Ini 1,18 nih harga belinya. Harga jual toko nih. Tuh ya. Kemudian dia menjual ketika bulan April. Bulan April tuh bulan keempat, berarti 1,19. Gitu. Ya. Harga beli toko sama harga jual toko itu jangan kebalik. Pokoknya dia beli. Harga beli di sini ya. Saya tulis dulu ya harga beli. Nah, belinya kan 1,18 juta tuh. 1,18 kojut. Terus dia jual di bulan April seharga 1,19. Nah, selisihnya itu kan jadi untung tuh ya. Nah, harga jualnya 1,19. Nah, jadi dia untung kan? Makanya yang ditanyanya persentase keuntungan gitu. Ya. Persentase untungnya berapa tuh? Selisihnya tuh. Selisih harga jual dan harga beli berapa? 1,19 dikurang 1,18 teh 0,01. Dibagi harga belinya. Harga belinya berapa? 1,18 juta ya. Ini dikali 100% gitu. Jadi 1 dibagi 1,18. 1 dibagi 1, sekian jadi berapa tuh? Jadi 0,8 sekian sih kudunya mah ya. Kan 1 dibagi 1 teh 1. Deket-deket sama 0,8. Soalnya ini kan 1,2 ya. 1 bagi 1,2. Ya sekitar 0,8 sekian lah. Saya hitung kasar aja ya. Nggak pakai kalkulator. Jadi ini persentase untungnya itu 0,8 sekian. Nanti teman-teman cek sendiri aja ya. Saya yakin sih jawabannya 0,85% dari taksiran ya. Ini persentase untungnya ya. Jadi ini jawabannya ya yang D ya. Nah, ini saya copy lagi tabel yang ini buat soal berikutnya. Kita lanjut lagi ke soal kedua ya. Ini datanya masih sama, cuman yang ditanya di sini selisih antara rata-rata harga jual toko dan harga beli toko untuk 1 gram emas di toko emas MIPI pada 6 bulan pertama. Kalau 6 bulan pertama teh berarti kita kudu jumlahin ini semua berapa gitu. Ya. Ini harga jual toko berapa? Ini kita jumlahin semua ya. Harga belinya juga berapa? Ini kita jumlahin semua. Nanti tinggal kita kurangin gitu. Nah, ini harga jual untuk periode 6 bulan pertama. Bentar ya, ini saya tambahin dulu. 17, 20, 25, berarti 7 ya ini ya. 3, 4, 6, 8. Bentar ya. 9, 17, 20. Ini berarti 7,27 juta ya. Ini untuk harga jual toko. Kalau harga belinya berapa nih? 12, 18, 27, 35, 36. 6 ya, berarti 3 atas. 2, 3, 4, 5, 7, ini 0. Ini 1 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7,06 juta nih. Nah, itu selisihnya ya. Kalau harga jual toko itu 7,27 juta. Harga beli tokonya itu 7,06 juta. Ya, berarti selisihnya berapa? Selisih antara rata-rata ya. Oh, selisih antara rata-rata yang ditanya. Ya udah aja, kita kurangin terus bagi 6. Hitung selisih antara rata-rata tuh ya sebenarnya gini, yang besar kan 7,27. Rata-ratanya kan ya dibagi 6 gitu. Kalau rata-rata tuh ya dibagi banyak data. Dikurangi 7,06 dibagi 6 gitu. Ya, ini selisihnya.
selisih sama dengan gitu ya. Penyebutnya teh sama kan, sama-sama per 6. Jadi ini 0,21 ya. 0,21 juta dibagi 6, 210 ribu. Jadi berapa nih selisihnya teh kan? Ini juta ya satuannya ya. Saya tulis dulu juta gitu ya. Kojut. Jadi selisihnya 210 ribu. Dibagi 6, 210 ribu. Dibagi 3 teh 70 ribu. Kalau dibagi 6 berarti 35 ribu selisihnya ya. Berarti jawabannya yang mana nih? Yang E ya. Kita lanjut lagi ke soal berikutnya. Nah, Budi katanya membeli 2 gram emas di toko emas MIPI pada bulan Februari dan menjualnya pada bulan Juni ya. Sementara itu Cika membeli 2 gram emas di toko tersebut pada bulan Maret dan menjualnya pada bulan April. Nah, keuntungan yang diperoleh Budi jika dibandingkan dengan keuntungan yang diperoleh Cika. Nah, ini data-datanya ya. Tadi saya copy dulu aja ya. Nah, ini saya hapus dulu si kuningnya nih. Nah, si Budi itu teh katanya membeli pada bulan Februari ya. Dan dijual bulan Juni. Berarti ini kuningnya jangan di sini. Tapi di bulan Februari gitu. Terus dia jual di bulan Juni. Nah, ini yang punya Budi gitu ya. Tapi emas yang dibelinya berapa tuh? 2 gram katanya ya. Itu kan harga per 1 gramnya. Berarti untuk Budi dulu ya di sini. Budi berarti untungnya berapa tuh? Dia beli 2 gram dengan harga 1,20, dijual 2 gram dengan harga 1,21. Berarti yang konsumen jual ya, untungnya si Budi teh gini. Untungnya pas dia ngejual tuh kan 1,21 gram, tapi ada 2 gram tuh yang dia jual. Jadi 2 kali 1,21 dikurangi 2 kali 1,20. 2,42 dikurangi 2,4 berapa tuh? 2,42 dikurangi 2,40, 0,02. Ya kan, kali 1 juta berarti 2 per 100. Kali 1 juta nolnya 4. Ini 20 ribu ya. Untungnya 20 ribu nih. Kalau si Budi. Terus udah gitu kalau si Cika. Dia sama. Dia belinya tuh 2 gram emas. Tapi dia beli pada bulan Maret. Nah, si Cika nih saya tandain warna merah ya. Cika tuh pada bulan Maret. Dan dijual pada bulan April. Ya. Nah, belinya 1,19. Dijualnya sama 1,19. Jadi si Cika mah yakin kita nanti gak ada untungnya. Jadi Cika itu untungnya 0 gitu. Ya kan, untungnya sama dengan 0. Kenapa? Karena dia beli sama jual dengan harga yang sama gitu. Ya. Untungnya 0. Jadi kesimpulannya di sini keuntungan yang diperoleh Budi jika dibandingkan dengan keuntungan yang diperoleh Cika gimana? Ya kalau Budi berarti ya lebih besar 20 ribu ya. Kan yang diperoleh Budi berarti si Budi kan dapatnya 20 ribu nih. Si Cika mah 0, berarti si Budi untung 20 ribu. Lebih besar 20 ribu jawabannya. Yang A ya. Nah, coba kita lihat lagi soal yang keempat di sini ya. Nah, ini Budi beli 2 gram emas di toko emas MIPI pada bulan Februari dan dijual di bulan Juni. Ini saya copy lagi yang tadi ya. Si Budi teh katanya bulan Februari. Nah, kalau bulan Februari ini tadi warna kuningnya sama saya di kebawahin ya. Dijualnya pada bulan Juni. Nah, gini ya. Oke, si Budi mah kan tadi udah tahu ya keuntungan Budi. Untung Budi berapa? 20 ribu ya. Untung Budinya teh 20 ribu. Sekarang kalau misalnya Daniel, dia beli 3 gram emas di toko tersebut pada bulan Maret. Dan setelah menjualnya, ia
memperoleh keuntungan 60.000. Ya udah deh, kita analisis dulu satu persatu si pernyataannya ya. Yang pertama nih, persentase keuntungan Budi kurang dari 1%, betul nggak? Coba lihat ya, nomor 1. Keuntungan Budi kurang dari 1%. Berarti kan kalau dia tuh belinya berapa? Konsumen beli 1,2 juta ya. Tapi ini teh per gram. Si Budinya kan beli 2 gram. Berarti nanti persen untungnya berapa? Itu teh 20.000 untuk 2 gram ya. Berarti 20.000 dibagi harga belinya untuk 2 gram teh berarti 2 dikali 1,2 juta nih. Yang ini datanya, harga beli. Jadi 2.400.000 dikali 100%. Berapa nih? Nolnya buang 4 biji. Ini juga buang 4 biji. Ini buang 1, buang 1. 20 bagi 24. 5 per 6, 5 per 6 teh 0,8 sekian. 0,8 sekian ya. Persen gitu ya. Ya udah, ini lebih kecil dari 1 kan. Ya ini benar nih. Daniel menjual emasnya 2 bulan setelah dibelinya. Coba kita lihat ya. Daniel teh beli bulan Maret. Dan setelah menjualnya, ia memperoleh keuntungan sebesar 60.000. Oke, berarti harga jualnya si Daniel berapa nih? Ini kan kalau keuntungannya Daniel itu 60.000. Beli pada bulan Maret. Maretnya 1,19 nih. Ya 1,19 juta per gramnya. Jadi kalau 3 gram, ini yang buat Daniel ya. Dia beli dengan harga wait. Ya, Daniel beli dengan harga 1,19 juta per gram. Belinya berarti 3 dikali 1,19 ya. Ya kan? Ini belinya. Jadi 3,57 juta nih. Berarti untungnya berapa tuh? Untungnya 60.000 ya. 60.000 teh berarti 0,06 juta. Gitu ya. Berarti harga jualnya gimana? Harga jual tuh kan sama dengan harga beli tambah untung, ya nggak? Ya, ini tambahin aja harga jualnya. Kan dia beli emas harganya 3,57 juta. Ini untuk kasusnya untuk 3 gram emas ya. Bukan buat 1 gram. 3 gram emas ini. Berarti 3,57 ditambah 0,06 juta. Berapa tuh? Ini harga jual. Berarti ini teh 3,63 juta ya. Ini untuk 3 gram emas. Per 3 gram gitu ya. Jadi berapa nih? Harga jual per gram itu teh berarti 3,63 dibagi 3 aja. 1,21 juta gitu ya. Nah, 1,21 juta nih. Nah, kalau dia belinya di bulan Maret, dia jual sampai harganya 1,21 juta di bulan apa tuh? Di bulan Juni kan, ya. Berarti berapa bulan setelah dia beli? Dari Maret ke Juni. Ya. Dari Maret ke Juni berapa tuh?
3 bulan kan. Maret ke Juni. Maret kan April, Mei, Juni. 3 bulan kan. Tuh 1, 2, 3. Harusnya 3 bulan nih. Yang ini salah nih ya. Dia bilang 2 bulan. Terus jumlah keuntungan yang diperoleh Budi dan Daniel adalah 80.000. Coba benar nggak ya? Keuntungan yang diperoleh Budi berapa tuh? Si Budi teh untungnya 20.000 menjual 2 gram ya. Ya udah total untung kan yang ditanya. Total untung mah ya jumlahin aja batinya dia berapa gitu. Ya. Jadi total untungnya ini sama dengan 20.000 tambah 60.000 sama dengan 80.000 ya. Jadi jawabannya benar salah nih? Benar ya. Ini cuma jumlah keuntungan doang kan ya. Keuntungan mah ya udah tadi Budi 20.000, Daniel 60.000 ya. 60.000 tahunya dari mana? Tahu dari soal di sini. Ya totalin aja gitu. Ini untung Budinya 20.000. Nggak ada per gram per apa gitu ya. Ya udahlah. Berarti ini tinggal ditambahin aja gitu. Jelas ya? Kita lanjut ke soal yang berikutnya. Nah, di antara tangga dan dinding, sebuah triplek berbentuk persegi panjang yang berukuran 2 meter kali 1,2 meter. Berarti ini teh 2 ya. Panjangnya 2, si lebarnya 1,2. Sisi miring segitiganya ya. Terus udah gitu, kemiringan triplek sama dengan kemiringan tangga. Berarti sebangun nih si segitiga besar sama segitiga kecil. Itu ya. Bayang nggak? Jadi ini kalau kita punya tangga ya. Tangga segitiga besar. Terus si triplek itu tuh ada segitiga yang itu ya, segitiga siku-siku yang di bagian bawahnya. Itu segitiga kecil, itu teh sebangun. Pasti yang ditanya panjang tangga. Ah, benar kan? Panjang tangga yang ditanya ya. Nah, ini 1,2 tuh. Yang bagian triplek ya. Terus apalagi nih? Jarak D ke lantai. D ke lantai itu yang ini. Yang merah, yang saya kasih merah nih. D ke lantai itu teh 3 meter ya. Berarti D ke lantai itu saya tulis yang ini nih. Ini D ke lantai. Ini D, ini A. Misalnya L gitu ya, ini lantai. DAL. Nah, ini teh 3. Apalagi? Jarak S ke lantai itu berarti ini S ya. 0,9. Nah, gini. Serta jarak titik A ke B itu teh 0,5 meter. Berarti ini 0,5 ya. Gitu. Yang ditanya panjang tangga, ya udah. Panjang tangga mah kita bandingin. Kalau segitiga besar mah sisi tegaknya tuh 3 ya. Segitiga yang kecil mah 0,9. Terus kalau segitiga yang besar, panjang sisi miringnya tuh kan X nih. Kita belum tahu. Ya berarti udah aja X. Dibagi, kalau segitiga kecil itu 1,2 ya. Ya udah nih berapa nih? Cari nilai X-nya. Ini bagi 0,3 aja nih. Ini 3, ini 4. Ya berarti nilai X-nya. Ini 3 sama 3 juga bisa dicoret kan ya. Udah X-nya 4 meter di sini. Ada nggak jawabannya ya? Coba kita cek. S-nya 4 meter ya. Nah ini saya copy lagi data-data ini ya. Ini karena penting. Nanti saya tempelin lagi di itu ya. Di gambar bawahnya. Nah ini gambar bawahnya apa yang ditanya tuh? Jarak antara dasar tangga dan
dasar triplek. Ya, dasar tangga sama dasar triplek tuh yang ini nih. A ke P gitu, berapa tuh A ke P ya. Ya kan berarti buat cari panjang A ke P itu teh sama dengan panjang A ke L. Ya, A ke lantai dikurangi titik P ke titik L gitu. Ya, sebelumnya tadi kita udah dapet gambar segitiganya mana yang ini ya. Ini saya copy lagi, saya butuh gambar ini ya. Siapa tahu membantu. Nah, A ke lantai berapa tuh? Ntar ya, ini saya ke atasin dulu biar enak nih ngeliatnya ya. A ke lantai berapa? Ini kan P, tadi si X-nya juga udah dapat nih 4 meter. Ya, sebenarnya sih ini tinggal Pitagoras aja ya. Jadi berapa nih? A ke L aja. Akar dari 4 kuadrat dikurangi 3 kuadrat. Berarti akar dari 16 kurangi 9 tuh. Berapa tuh? Akar 7 ya. A ke L-nya akar 7. Nah, kalau PKL berapa tuh? PKL itu teh 1,2. Oh sama ya, ini cuman kelipatan. Kelipatannya kali 0,3. Berarti ini 0,3 akar 7. Gini aja, biar gampang ya ngitung Pitagorasnya. 3 ke 0,9 teh kan dikali 0,3. Iya nggak? Terus udah gitu 4 ke 1,2 teh dikali 0,3. Berarti kalau akar 7 ke si PL itu teh kita kaliin aja 0,3. Jadi ngitungnya cepet gitu. Nah ini 0,3 akar 7 gitu. Jadi nggak usah pakai Pitagoras di akar-akarin, nanti jadi lama ya. Nah terus udah gitu, sekarang yang ditanya jarak antara dasar tangga dan dasar triplek lantai. Berarti si AP-nya kan, AP teh AL dikurangi PL. AL teh akar 7. Kalau PL itu 0,3 akar 7. Nah, itu kalau akar 7 nggak ada koefisiennya teh berarti 1. Nanti si akar 7-nya kita keluarin aja gitu. Jadi ini akar 7 dikali 1 dikurangi 0,3. Satuannya masih meter nih ya. Jadi 1 kurangi 0,3 tuh kan jadi 0,7. Nah, ini 0,7 akar 7 meter gitu. Ya, jadi panjang HP-nya sama dengan 0,7 kali 100 kan 70 cm ya. Jadi 70 akar 7 cm gitu. Oke, ini kayak gini. Nah, ini saya copy lagi data yang ini. Siapa tahu kepake ya. Buat saya tempelin ke gambarnya. Nah, di sini apalagi coba yang ditanya, Cik. Kita lihat ya. Minimal sisa triplek yang tidak digunakan untuk menutupi tangga bagian belakang itu berapa tuh? Katanya di titik P itu dan di titik Q itu ujung triplek ya di lantai. Serta R dan S itu adalah ujung triplek di dinding. Tripleknya itu akan digunakan untuk menutupi seluruh bagian belakang tangga gitu ya. Nah, bagian belakang tangga tuh bentuknya tekan persegi panjang, betul nggak? Nah, panjangnya berapa tuh? Luas yang ditutupnya, berarti luas yang ditutupnya tuh luas si tangganya ini berapa nih? Luas si tangga yang ini nih saya stabiloin, kelihatan nggak sih? Berarti luas si tangganya berapa? Ini kan buat nutup tangga tuh si tripleknya. Si tangganya tuh bentuknya persegi panjang. Nah tadi di gambar kan AB mah udah tahu nih ya 0,5. Panjang AD berapa? Ini B, ini A, ini D, ini C gitu ya. Panjang AD tadi berapa sih? Wait ya. Oh AD-nya 4 ya. AD-nya 4. Nah ini luas yang ditutupinya tuh yang saya kasih warna kuning. Ya luas tangganya.
Jadi 4 dikali 0,5 berapa? Jadi ini luas tangga. Itu teh sama dengan 4 kali 0,5 aja. Ya, ini teh 2 meter persegi. Nah, kalau luas triplek mah gampang ya, udah tahu. Itu kan 2 kali 1,2 aja. Nah, luas triplek itu teh 2 dikali 1,2. Jadi ini kalau kita hitung teh 2,4 meter persegi. Nah, yang ditanya kan sisa triplek yang nggak kepake. Nah, buat nutupin si tangga teh dia butuh 2 meter, tapi luas total tripleknya 2,4. Berarti si tangganya nanti kan si tripleknya bersisa gitu ya. Sisanya tinggal kita kurangin aja selisihnya gitu. Yang besar kurangin yang kecil. Jadi 2,4 dikurangi 2, itu teh sisanya 0,4 meter persegi. Gitu ya. Jadi jawabannya di sini yang A ya. Oke, kita lanjut lagi ke soal berikutnya. Nah, area triplek yang menutupi bagian belakang tangga itu akan dicat per kaleng kecil dengan harga 35.000. Nah, jika satu kaleng cat kecil yang diperlukan untuk mengecat tuh, jika satu kaleng cat kecil dapat digunakan untuk mengecat 0,8 meter persegi, ya, permukaan belakang tangga, jumlah minimal uang yang diperlukan untuk membeli cat berapa tuh? Tadi luas yang dicatnya berarti ya luas triplek buat nutupin tangga atau luas area yang dicat berapa? Ini saya tulis dulu ya, luas area yang dicat kan ya sama dengan luas tangganya ya. Luas area yang dicat itu teh 4 kali 5, tadi 2 meter persegi. Kita udah tahu. Ya kan? Udah gitu, satu kaleng cat dapat digunakan untuk ngecat 0,8 meter persegi. Jadi butuh berapa kaleng cat ya? Banyaknya. Ini banyak cat yang dapat digunakannya berapa kaleng ya? Atau jumlah cat yang digunakan. Jadi satu kaleng teh buat ngecat 0,8 meter persegi gitu, ya. Ini tuh jumlah cat yang dibutuhkan. Berarti N-nya berapa tuh? Satu kaleng teh buat ngecat 0,8, berarti 2 dibagi 0,8. 2 dibagi 4 per 5 ya berarti. 2 dibagi 4 per 5. 2, 4. Berarti 5-nya di atas. 10 bagi 4 berapa? 2,5 kaleng. Tapi yang namanya cat kan gak bisa dibeli setengah kalengan gitu ya. Gak bisa dibeli setengah, kudu dibeli satu kaleng ya. Ya gak? Kalau cat sok ke toko cat beli setengah kalengan gak bisa, kudu satu kaleng. Terus per kaleng kecil itu harganya dijual 35.000. Ya ini jadi kudu dibuletin ke atas. Jadi banyak kaleng yang dibutuhkan atau jumlah minimal. Jumlah kaleng minimal itu teh 3 meter persegi. 3 meter persegi 3 kaleng. Berarti kalau yang ditanyanya biaya di sini jumlah minimal uangnya gimana? Ya udah biaya tinggal 3 dikali 35.000 ya. Jadi biaya sama dengan 3 dikali 35.000 gitu. Berapa nih? 105.000 ya. Ada nggak 105.000 rupiah? Tuh ada kan 105 atau 105.000.
Soal yang ke-9, komunitas konten kreator SMA Kreativa mengadakan pertemuan bulanan yang dihadiri oleh 11 siswa kelas 10 dan 13 siswa kelas 11 ya. Nah, pada pertemuan tersebut akan dipilih tim inti untuk proyek video sekolah yang terdiri atas direktur, penulis naskah, dan editor. Ketiga posisi tersebut diisi oleh 3 orang berbeda yang dipilih secara acak dari semua siswa yang hadir. Nah, pertanyaannya di sini banyaknya cara pemilihan tim inti tersebut dengan direktur dari kelas 11 ya. Nah, berarti berapa banyak nih kira-kira caranya? Ini kan kelas 10 ya. Kelas 10 tuh ada 11 siswa ya. Ini kelas 10. Kelas 10 itu ada 11 siswa. Terus kelas 11 itu teh ada 13 siswa ya. Nah, mau dipilih tim yang terdiri atas direktur, terus penulis naskah, sama editor. Nah, jadi diisi sama 3 orang berbeda ya. Banyaknya cara pemilihan tim inti dengan direktur dari kelas 11. Berarti ini kan total siswanya berapa tuh? Total siswanya 24 siswa ya. Ya kita bikin aja filling slotnya di sini ya. Direktur, penulis naskah, sama editor ya. Wait, ini miring ya. Nah gini, ini direktur, penulis naskah, sama editor. Katanya direktur tuh harus dari kelas 11. Kelas 11 berapa siswa nih? 11 siswa ya. Berarti yang bisa ngisi kelas 11 sorry. Kelas 11. Kelas 11 itu 13 siswa. Yang bisa ngisi posisi direktur di sini ada 13 pilihan ya. Ada 13 cara untuk memilih posisi direktur karena harus diisi sama kelas 11. Nah, sisanya diisi untuk penulis naskah. Kan ada 24 siswa. Udah terpilih satu sebagai direktur, berarti sisanya kan 23 pilihan. Terus udah gitu, udah terpilih satu lagi udah terpilih 2 sebagai direktur sama penulis naskah. Jadi untuk editor, sisanya ini 22 pilihan ya, kurangin 1. Gitu. Jadi banyak cara pemilihannya berapa tuh? Banyak caranya 3 kali 3 9. 9 kali 2 8. Cari yang buntutnya 8. Banyak cara. Wah, itu ada 2 yang pilihan yang buntutnya 8 ya. Ada 5 6 7 8 sama 6 5 7 8. 2 kali 2 4. 4 kali 3 4 kali 13. Bentar saya kotret aja deh ya biar nggak salah, bisa salah. 6 5 7 8 ya. Nah, ini 6 5 7 8 kan, tapi yang penting mah buntutnya 8 gitu. Ya. Kalau pilihannya 2 kayak gini mau nggak mau ya harus dihitung gitu. Bisa salah. Jadi jawabannya nomor 9 itu yang B ya. Kita lanjut ke soal berikutnya. Nah, soal yang ke-10 ini masih sama teksnya ya. Pertanyaannya, peluang terpilihnya penulis naskah dari kelas 10 dan editor dari kelas 11. Ini saya ambil dulu data ini ya. Penulis naskah dari kelas 10 dan editor dari kelas 11. Berarti kalau misalnya kelas 10 berapa siswa nih? 11 siswa kan? Ya. 11 dari 24 siswa. Udah gitu ada kata dan editor dari kelas 11. Ya, editor kelas 11. Dan tuh berarti dikali editor dari kelas 11. Kalau kelas 11 itu tuh ada 13 siswa. Udah kepilih satu dari 24 siswa sebagai penulis naskah. Jadi berapa nih sisanya? 23 ya.
Nah ini bawahnya mah nggak usah dihitung lagi, udah pasti itu 552 aja ya. Bentar, 224 kali 23 ya. Antara 552 kalau nggak 522. 552 nih ya. Terus ini buntutnya 3. Ya 143 ya jawabannya ya. 143 per 552. Ya. Ini ngerti ya kenapa 11 orang, 11 per 24, 11 dari total 24 siswa. Terus editor itu ya 13. Kan belum ada yang kepilih sebagai editor nih dari kelas 11. Nah sisanya dari 24 siswa udah kepilih 1, kan sisa 23 ya. Jadi 11 per 24 kali 13 per 23 ini 143 per 552. Jadi jawaban yang benar yang mana tuh? 143 per 552 yang ini ya. Hati-hati ini mah 522 salah gitu ya. Jelas ya. Kita lanjut lagi ke soal yang berikutnya. Nah, di sini pada pertemuan tersebut dipilih juga 2 orang untuk mengikuti lomba membuat video kreatif antar sekolah dari semua siswa yang hadir. Ya, ini berarti soal ini datanya ya. Nah, peluang terpilih setidaknya 1 orang dari kelas 11. 1 orang dari kelas 11 berarti gimana tuh? Kan mau dipilih di sini 2 orang untuk mengikuti lomba membuat video kreatif. Ya. Udah gitu peluang terpilih setidaknya 1. Ya. Setidaknya 1 orang dari kelas 11. Ya udah. Ini mah gini aja, peluangnya teh sama aja kayak 1 dikurangi peluang keduanya dari kelas 10. Ya. Keduanya kelas 10. Itu kan setidaknya 1 ya, jadi pakai peluang komplement gitu biar lebih gampang hitungnya. Jadi gimana nih, 1 dikurangi, kalau keduanya dari kelas 10, kelas 10-nya ada berapa siswa nih? Ada 11 siswa kan? Ada 11 siswa, kalau dipilih 2 berarti 1 dikurangi 11 C2. Ini pakai kombinasi karena tidak memperhatikan urutan ya. Dibagi total cara pemilihan ada berapa tuh? Dari 24 dipilih 2 ya, 24 C2 gitu ya. Hitung dulu deh ya, 11 C2 berapa nih? Berarti 11 faktorial dibagi 11 kurang 2 itu 9 faktorial ya. Kali 2 faktorial. Nah ini diurai dulu deh. 11 kali 10 kali 9 faktorial ini bisa dibuang nih. Ini coret juga, ini dibuang jadi 5. Jadi ini 55 cara ya. Kalau misalnya 24 C2 berapa? 24 faktorial dibagi 22 faktorial kali 2 faktorial ya. 22 dari mana? Dari 24 kurangi 2 gitu ya. Jadi ini kita urai aja dulu. 24-nya jadi 23 ya. Ini 24 kali 23 kali 22 faktorial. Coret-coret. Terus si 2 faktorialnya juga bisa kita buang sama ini kan. 23 kali 12, 230 tambah 46. Ini teh jadi 276 ya. Jadi berapa nih? 1 dikurangin 55 per 276. 276 dikurang 55 berapa? 276 kurang 55. Jadi belakangnya 1 ya buntutnya. Jadi 221. Kan 1 teh 276 per 276. Bentar. 276 dikurangi 55. 221 per 276 ya. Berarti di sini jawabannya yang A ya. Oke, kita lanjut lagi ke soal berikutnya.
Ini tadi data ini kita masih butuh ya. Nah, sekarang berdasarkan informasi di atas ini tentukan apakah setiap pernyataan berikut bernilai benar atau salah. Yang pertama, banyak cara terpilih 2 orang peserta lomba dari kelas yang sama. Kalau dari kelas yang sama itu bisa dari kelas 10 dua-duanya atau dari kelas 11 dua-duanya. Kalau dari kelas 10 dua-duanya ya 11C2 ya. Bisa dari kelas 10 dua-duanya tuh berarti 11C2, atau kalau atau kan ditambah ya. Dari kelas 11 dua-duanya ya 13C2 gitu. Ngerti nggak? Kan terpilih peserta lomba nih, peserta lombanya tuh 2 orang gitu ya. Dari 11 dipilih 2, jadi 11C2. Ini kalau dari kelas 10 dua-duanya. Kalau dari kelas 11 dua-duanya ini 13C2. Tadi 11C2 kan udah dihitung nih. 55. Kalau 13C2 berapa nih, belum dihitung tuh. 13C2 kita hitung dulu deh ya. Kita hitung dulu di sini. Saya hitung di atas aja ya. 13C2 ini sama dengan 13 faktorial dibagi 13 kurang 2 11 faktorial kali 2 faktorial gitu ya. Jadi ini tuh 13 kali 12 kali 11 faktorial. Coret-coret. Ini 2 coret ya. 6, 13 kali 6 78 ya. Jadi ini kan tadi 55. Ya, dari yang di atas kita udah ngitung. Ini 78. Tambahin nih. Berapa? 125 tambah 8, 133 cara nih harusnya. Jadi benar salah? Nomor 1. Salah ya. Yang kedua, banyaknya cara terpilih 2 orang peserta lomba di kelas yang berbeda. Nah, kalau di kelas yang berbeda, itu dari kelas 10 1 orang, dari kelas 11 1 orang. Jadi, ini mah gampang. 11C1 dan 13C1. Kan dari kelas 10 1 orang ya. Dari 11 dipilih 1, berarti 11C1. Dari 13 dipilih 1 ya 13C1. Yang ini T11, ini 13. 11 kali 13 130 ditambah 13 ya ini 143 cara ya. Ini benar nih. Ya. Terus peluang terpilihnya 2 orang peserta lomba selain dari tim inti. Selain dari tim inti. Terus ini teh katanya tim inti ya. Kalau tim inti itu terdiri atas direktur, penulis naskah, dan editor gitu ya. Berarti kan kalau direktur, penulis naskah, sama editor tuh ada 3 orang, ya nggak? Ya, 3 orang tuh tim inti. Berarti ini saya tulis dulu ya, tim intinya ada 3 orang. Kita nggak tahu yang mana yang kepilih ya. Ini tim intinya ada 3 orang. Kan peluang terpilihnya 2 orang peserta lomba selain tim inti. Berarti tim sisa, apa namanya? Siswa yang tersisanya berapa? Sisanya. Selain tim inti. Ya, atau siswa yang tersisa. Siswa sisa itu ya dari 24. Dari 24 orang, 3 orang tim inti. Siswa sisanya itu 21 orang gitu. Ya. Berarti peluangnya berapa nih? 21. Dari 21 dipilih 2, 21C2 dibagi totalnya itu 24C2 gitu kan. Ya. 21C2 itu berarti 21 faktorial dibagi 19 faktorial kali 2 faktorial dibagi 24C2 tuh tadi kan udah dihitung sih ya, 276 gitu. Ya enggak? 24C2. Nah, ini 276 ya. 276. Ini diurai aja nih nanti. Jadi berapa nih? 21 kali 20 kali 19 faktorial. Coret. Ini coret juga 10 ya. Jadi 21 kali 10 berapa? 210 per 276.
Nah, 210 ini bisa bagi 6 nih, supaya jadi 35. Bagi 6, 35, tar 276 dibagi 6, 46 ya. Ya udah benar ini 35/46 nih. Ya. Jadi opsi yang keempat ini benar juga ya. Jadi salah, benar, benar gitu jawabannya ya. Jelas ya. Kita lanjut ke soal yang berikutnya. Nah, soal yang ke-13. Di bagian atas permukaan sebuah kue yang berbentuk persegi dengan luas 400 cm persegi, itu akan dihias dengan krim coklat. Jadi kuenya berbentuk persegi katanya. Ya, luasnya 400 cm persegi. Oke, ini ya saya ilustrasiin dulu aja ya kurang lebih kayak gimana nih si kuenya. Kuenya persegi. Nah, kayak gitu ya. Nah, pola hiasannya membentuk lingkaran dengan titik pusat tepat di tengah permukaan kue. Ya, oke. Pola hiasannya membentuk lingkaran. Hiasan mulai dibuat dengan titik pusat secara memutar membentuk lingkaran penuh yang semakin membesar. Nah, jari-jari lingkaran tersebut bertambah secara konstan dengan kecepatan 0,5 cm per detik gitu ya. Jika KT adalah keliling lingkaran yang terbentuk pada waktu T detik, berarti K sebagai fungsi T-nya gimana? Jadi ceritanya gini ya, ini kita punya kue bentuknya persegi. Terus mau dibikin hiasan di sini tuh. Hiasan bentuknya lingkaran. Ya, titik pusatnya kan di situ. Terus hiasannya dibuat secara memutar, membentuk lingkaran yang tambah lama semakin besar gitu deh. Ya gitu. Ya, saya rapiin ya. Titik pusatnya di situ. Tambah lama tambah besar sampai penuh badan ya. Tapi kita nggak tahu kayak gimana. Kayak gini. Ya terus dibuat lagi gitu. Ini saya copy lagi aja ya. Saya gedein ya. Tuh gitu. Yang ditanya keliling lingkaran yang terbentuk pada waktu T detik. Ya udah, kalau keliling lingkaran itu rumusnya apa sih? Keliling mah kan 2 PR ya. Terus udah gitu kecepatannya setengah sentimeter per detik. Ya berarti sama aja kayak ini mah nanya jarak gitu. Jarak kan sama dengan kecepatan kali waktu. Iya nggak? Ntar ya, ini nggak rapi. Nah gitu. Rapi nggak sih ini? Nggak. Nah gitu ya. Ya kalau keliling tuh sama kayak jarak gitu. Analoginya S sama dengan V kali T ya. Nah itu keliling sebagai fungsi waktu T, K sebagai fungsi waktu. Itu sama aja kayak si kecepatannya itu kan 0,5 ya. 0,5 cm per detik. Ya, oh ini jari-jarinya ya, sorry. Jari-jari lingkarannya bertambah secara konstan dengan kecepatan setengah sentimeter per detik. Berarti kalau keliling lingkaran itu kan 2 PR ya. Kecepatannya berarti ya 2 PR. Jari-jarinya ya itu 0,5 gitu ya. Kali T gitu. Kan jari-jari lingkarannya yang bertambah secara konstan. Jadi si keliling lingkarannya nanti ngikutin rumus keliling lingkaran kan 2 PR. Ya. Jadi kelilingnya di sini sebagai fungsi waktu sama dengan 2 kali setengah berapa? 1 ya. Ya udah 1 pi T gitu. Jadi pi kali T. Pi T. Ada nggak jawabannya pi T? Itu yang D ya. Nah ini jadi jawabannya yang D. Terus apalagi ya? Soal nomor 14. Keliling lingkaran yang terbentuk saat T-nya 8 detik. Ini saya masih butuh gambar ini ya. Saya copy lagi aja ya. Saat T-nya 8 detik. Berarti kita ganti aja ya.
Keliling saat 8 detik, T-nya kita ganti sama 8. Keliling saat 8 detik. Ya udah itu, pi kali 8 ya sama dengan 8 pi ya. Ini jawabannya. 8 pi cm. Nah, jadi jawabannya yang mana nih? Yang E ya. Terus ya saya copy lagi gambar ini, siapa tahu perlu. Katanya hiasannya itu akan berhenti dibuat dalam waktu berapa menit. Nah ini kita lihat ya. Hiasan itu mulai dibuat dari titik pusat secara memutar membentuk lingkaran secara penuh yang semakin membesar. Nanti hiasan berarti dibuat ya kalau misalnya ukuran si lingkarannya ya. Yang ini saya warnain biru aja ya. Nah kayak gini. Kalau misalnya ukuran si lingkarannya itu teh sama kayak ukuran si persegi gitu. Jadi dia menyinggung gitu. Tapi nyinggungnya teh dari dalam nih kayak gini. Bayang nggak? Nah ini udah maksimal tuh kayak gini. Udah nggak bisa lagi. Masa nggak hiasnya di luar gitu ya? Ntar. Saya gini dulu biar rapi ya. Oh yang warna biru itu ya si batasnya. Gitu ya. Dia akan berhenti dibuat dalam waktu berapa menit. Jadi si hiasannya bakal berhenti dibuat ketika jari-jarinya berapa nih. Kalau misalnya kue yang berbentuk persegi dengan luas 400 cm persegi, artinya si sisinya berapa? Luas persegi kan luas sama dengan S kuadrat ya. Berarti sisinya ya akar dari luas gitu. Akar dari 400 ya. Akar dari 400. Jadi si perseginya teh 20 cm. Nah ini 20 cm kan. Nah si hiasannya berhenti dibuat ketika jari-jarinya udah sampai 10 cm di sini. Kenapa 10 cm? Ya iya kan diameternya teh 20 gitu. Ya. Jadi kan di sini kita punya R sebagai fungsi waktu. Ya, itu sama dengan setengah T ya. Dari mana ini? Jari-jari lingkaran bertambah secara konstan dengan kecepatan setengah sentimeter per detik. Ya kan? Berarti ketika jari-jarinya sampai 10, udah dia berhenti. Waktunya berapa nih? Setengah T tuh. 1/2 T. Nah, berarti T-nya berapa nih? Dalam satuan detik. Kali 2 aja ya masing-masing ruas. Jadi T-nya sama dengan 20 second. Loh, kok gak ada jawabannya? Oh, yang ditanya dalam menit ya. 20 detik berapa menit nih? Bagi aja 60. 20 bagi 60 ya sepertiga ya. Sepertiga menit. Jadi ini jawabannya tuh yang B gitu ya. Kita lanjut lagi ke soal berikutnya. Nah, luas permukaan kue yang berada di luar lingkaran pada saat T sama dengan 1/5 menit berapa? Ya ini saya gambar lagi ya yang ini. Ambil lagi gambarnya. Nah ini biar nggak pusing, ini kayaknya saya hapusin aja ya merah-merahnya ya gitu ya. Nah ini saat 1/5 menit umpamanya segini gitu. Tuh. Ya jari-jarinya kita nggak tahu berapa. Nah, jari-jarinya misalnya ini segini. Tuh. R aja jari-jarinya ya. R sebagai fungsi T di sini berapa tuh? Itu kan setengah T ya. Si jari-jarinya tuh. Setengah T. Sekarang kalau T-nya 1/5 menit gimana? Berarti berapa second tuh? 1/5 menit. 1/5 dikali 60. Ini 12 detik kan? 12 detik. Berarti R-nya
Itu setengah dikali 12. Berapa? 6 kan? Nah, berarti 6 di sini 6 tuh. 6 cm. Nah, ini 6 cm nih si jari-jari ini. Yang ditanya luas permukaan kue yang berada di luar lingkaran. Berarti yang ini kan. Nih, saya warnain ya. Berarti gimana Cik cara nyari luas itu? Luas persegi dikurangin luas lingkaran. Gampangnya begitu aja ya. Tapi dalam milimeter persegi ditanyanya gitu. Berarti luas yang diarsir atau luas warna kuning tuh bagaimana nih cara carinya? Ya, atau luas arsiran ya, luas permukaan kue itu sama aja kayak luas arsiran. Luas persegi itu berarti S kuadrat kan, atau 400 dikurangi luas lingkaran tuh PR kuadrat. I kali jari-jarinya dikuadratin teh 6 kuadrat gitu ya. Jadi berapa nih? 400 dikurangi 36 pi cm persegi. Ya. Nah, karena ditanyanya dalam milimeter persegi gimana 1 cm persegi? Itu teh sama dengan 100 mm persegi kan. Berarti nanti kita kaliin 100 lagi gitu. Ya jadi kita kaliin 100 lagi di sini. Jadi gini nih. 400 ini 400 dikurangi 36 pi dikali 100. Loh, itu maunya gimana tuh pilihannya ya? Oke, berarti ini si 100-nya saya keluarin dulu deh ya. Iya, 100 dikali 400 kurangi 36 pi. Si 4-nya ini kita keluarin aja yang ini ya. Bagi 4 gitu. Jadi gimana nih? Jadi 4 dikali 100 gitu ya. 36 bagi 4 berapa? 9 pi kan? Nah, ini kali 100 milimeter persegi. Nah, jadi 4 kali 100 berapa nih? 400 tuh. Ya, jadi ini ada tuh jawabannya kan. Jadi sama dengan 400 dikali 100 minus 9 pi milimeter persegi. Jadi jawabannya yang mana tuh? Yang D ya? Jelas ya? Soal yang ke-17, dua orang karyawan baru di restoran sate Padang mulai berlatih menganyam ketupat pada hari yang sama. Nah, karyawan A itu menghasilkan 40 buah anyaman pada hari pertama, dan pada hari berikutnya selalu meningkat sebanyak 5 buah dari hari sebelumnya. Nah, jadi ini kalau karyawan A ya, nanti ngikutin barisan aritmatika tuh. Ini karyawan A. Nah, ini hari pertama tuh dia bikin 40. Terus nambah 5 jadi 45 gitu ya. Terus ini jadi 50. 55. Pokoknya dia nambah 5 terus gitu ya. Dan seterusnya gitu ya. Ini tambah 5. Tambah 5. Tambah 5. Nah, karyawan B itu menghasilkan 44 buah anyaman pada hari pertama, dan pada hari berikutnya selalu meningkat sebanyak 4 buah dari hari sebelumnya. Nah, kalau karyawan B di sini sama, dia barisan aritmatika juga, cuman si bedanya teh 4 gitu. Jadi awalnya kan 44 anyaman.
terus jadi 48, terus nambah lagi 4 jadi 52 gitu ya, terus jadi 56 gitu. Pokoknya dia nambahnya 44 gitu ya. Ini informasi di soal mah kayak gini. Nah, peningkatan ini berlangsung hingga masing-masing mereka dapat mencapai target produksi 80 buah per hari, sehingga setelahnya produksi harian tetap 80 buah saja. Nah, setiap anyaman ketupat diisi dengan 50 gram beras. Mereka pertama kali mencapai target produksi secara bersamaan pada hari keberapa gitu ya. Nah, mencapai target produksi itu berarti kita lihat aja ya di sini, kan peningkatan ini berlangsung hingga masing-masing mereka mencapai target produksinya 80 buah per hari. Kalau karyawan A dia sampai 80 buah di hari keberapa coba? Kita lihat. Ini barisan aritmatika ya. Suku pertamanya tuh si A-nya tuh ya 40. Ya jadi A-nya 40. Bedanya 5 gitu ya. Kalau yang ini A-nya 44. Bedanya berapa? 4 ya. Si karyawan A mencapai 80 buah pada hari keberapa? Kita hitung aja N-nya gitu. Jadi UN, kalau barisan aritmatika kan ini A tambah N-1 kali B ya. Jadi suku terakhirnya itu 80. Ini suku pertamanya 5 ditambah N-1 dikali bedanya 5 gitu. Nasi 5-nya pindah ke sana ya deh. Jadi 75 sama dengan 5 kali N-1. Nah, ini coret nih. Ini 15 ya. Jadi sorry. Ini si A-nya tuh 40 kan. A-nya 40. Jadi kalau pindah sono jadi berapa tuh? Maaf ya, ini saya hapus. Jadi 80 kurang 40. 40 ya. 40 sama dengan 5 kali N-1. Nah, gini nih. Ini bagi 5 aja. Ini tuh 8. Jadi N kurang 1 sama dengan 8. Nah, si N-nya berapa? Nah, N-nya 9 ya. Nah, kalau misalnya si karyawan B, UN sama dengan A tambah N-1 kali B juga. Berarti ini tuh 80 sama dengan 44 tambah N kurang 1 kali bedanya 4. Nah, ini kalau pindah ke sana jadi 36 ya. Sama dengan 4 kali N-1. Nah, ini kalau dicoret 1, ini 9 ya. Jadi N kurang 1 sama dengan 9. Si N-nya berapa? N-nya 10 ya. Kalau karyawan B mah mencapai targetnya di hari ke-10. Karyawan A mah di hari ke-9. Nah, berarti pertama kali mencapai target produksi secara bersama-sama, kan kalau si A mah di hari ke-9 dia udah sampai target ya. Hari ke-9. Nah, ini baca ini gerak. Peningkatan ini berlangsung hingga masing-masing mereka mencapai target produksi 80 buah per hari. Sehingga setelahnya produksi harian tuh tetap 80 buah. Jadi di hari ke-9 teh si karyawan A mah udah sampai target. Kalau karyawan B belum. Di hari ke-10 karyawan B baru sampai target nih. Ya kan? Jadi gini nih analisisnya. Hari ke-9 ya. Ini hari ke-9. Saya tulis aja deh biar ngeh gitu ya. A sudah, B belum. Hari ke-10 ya A mah otomatis udah kan. Kan targetnya mah tetap 80 ya. A sudah, B juga udah gitu. Jadi kapan nih bareng-barengnya?
Ya pasti di hari ke-10 dong, ya nggak? Kan mereka pertama kali mencapai target produksi secara bersamaan ya. Jadi jawabannya ini di hari ke-10, jangan jawab yang 9, nanti salah ya. Gitu, jadi ini cuma permainan kata-kata aja. Nah ini saya kopas lagi ya si ininya, data ininya, supaya gampang buat ngerjain soal berikutnya. Kan pakai teks yang ini pasti. Nah yang ditanya di sini perbandingan jumlah anyaman yang dibuat oleh karyawan A dan karyawan B selama 10 hari. Ya berarti selama 10 hari itu kita hitung jumlah 10 suku pertamanya gitu. Ya. Jadi ini hari 1, hari 2, hari 3, hari 4 selama 10 hari pertama ya. Coba ini saya daftarin aja ya. 1, 2, 3, 4. Berarti ini 60, 65 gitu ya. Udah sedikit kan, cuman 10. 70 di sini 75 gitu ya. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah hati-hati nih ya. Jadi si barisan aritmatikanya tuh nggak nambah terus sampai 85 gitu kan. Produksi hariannya tetap 80 buah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Jadi si barisan aritmatikanya tuh berlaku sampai sini nih. Nanti udahnya kita tambahin 80. Kalau yang si B gimana nih? 44 tambah 48 tambah 52 tambah 56. Berarti sini 60. 64. 68. 72 gitu ya. 76. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah 80 di sini. Kalau yang si B mah semua nih. Ini kan 10 hari pertama sampai 80. Kalau yang si A mah udah hari ke-9-nya ya. Oh 10 hari pertama 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ya 10 hari pertama ya. Hari ke-9 kan si A teh udah 80 nih. Berarti hari ke-10-nya teh 80 juga. Ntar ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Udah cocok ya. Udah nih kita jumlah-jumlahin aja. Ngejumlahin barisan aritmatika, ingat ya rumusnya mah pakai ini. Sn sama dengan N per 2 dikali suku pertama tambah suku terakhir gitu ya. Tambah UN biar gampang mah. Ya udah nih, kalau saya mau ngitung yang karyawan A dulu aja nih, banding karyawan B ya. Jadi SN A. Jadi SN punya si A gitu ya. Ini mau dibandingin sama SN yang punya si B. Berarti N-nya berapa nih? Kalau yang A sampai 9 doang kan? Berarti di sini teh 9 per 2 dikali suku pertamanya 40. Suku terakhirnya yang si A 80 ini kan. Nanti tambahin 80 gitu. Dibagi kalau yang B. Yang B berapa tuh? 10 per 2 dikali suku pertamanya 44 tambah suku terakhirnya 80. Ya udah 40 tambah 80 teh 120. 120 ini coret sama 2 ya. Jadi teh 60. 540 tambah 80 berapa? 620. Kalau yang bawah 5 dikali 124. 124 kali 5 berapa sih? Ntar 620. 620 ya. Wah, tuh gini mah 1:1. Kok nggak ada sih jawabannya? Itu tuh ada 124 banding 124. Yang ini nih. Karena ini ngejebak aja sih pilihannya. Sebenarnya 1:1 ini tuh ya. 124 banding 124. Ya, jadi jawabannya itu yang C. Ya. Kita cek lagi soal berikutnya. Nah, ini tentukan benar atau salah pernyataan berikut. Nah, ini berat beras yang diperlukan untuk mengisi anyaman ketupat yang dibuat karyawan A pada hari ke-10 adalah 4 kilo. Saya butuh data ini nih. Ya. Ini saya copy lagi aja ya. Copy sini ya.
Coba. Nah, ini berat beras yang diperlukan untuk mengisi anyaman ketupat pada hari ke-10. Nah, ini hari ke-10 saya kasih warna pinknya yang ini. Hari ke-10 teh 80 anyaman ketupat. Terus satu anyaman di sini diisi sama 50 gram beras. Jadi pernyataan pertama gimana tuh? 5 gram 5 gram dikali 80 anyaman. Jadi berapa nih? 5 gram. 50 gram dikali 80 anyaman. 400 kali 10 ya 4000 ya. 4000 gram. Nah, 4000 gram itu 4 kilogram. Ya. Jadi pernyataan 1 udah oke betul ya. Ini benar. Terus berat beras yang diperlukan untuk mengisi anyaman ketupat yang dibuat karyawan B pada hari ke-9. Hari ke-9 teh yang ini nih 76 ya. 76 anyaman. Jadi yang nomor 2 hari ke-9 teh kan 76 anyaman kali 50 aja. 50 gram dikali 76. Jadi ini 3800 gram kan. Bagi 1000 nih, jadi 3,8 kilo. Ya, ini bener ya. Terus yang ketiga, karyawan A lebih cepat 2 hari mencapai target produksi daripada karyawan B. Ya, kalau misalnya karyawan A mah mencapai target produksinya di sini kan ya, di hari ke-9. Hari ke-9. Kalau karyawan B mah di sini di hari ke-10. Jadi harusnya karyawan A itu lebih cepat. A lebih cepat 1 hari, bukan 2 hari, salah ya. Jadi A lebih cepat 1 hari. Begitu ya. Oke, jadi ini tuh salah. Jadi jawabannya apa nih? Benar, benar, salah B, B, S ya. Kita lanjut ke soal berikutnya. Nah, ini jika pada hari ke-9 tersedia 9 kilo beras untuk mengisi ketupat yang dihasilkan kedua karyawan pada hari tersebut, dan sisa berasnya digunakan untuk memenuhi kebutuhan pengisian ketupat dari hasil anyaman mereka berdua pada hari berikutnya. Banyak tambahan beras yang diperlukan untuk mencukupi kebutuhan produksi dari hasil anyaman mereka berdua pada hari berikutnya itu ada berapa? Kayak gini ya. Coba di sini kita hitung kebutuhan pada hari ke-9. Hari ke-9 teh ini ya. Hari ke-9 karyawan A memproduksi 80 anyaman, kalau karyawan B 76 anyaman. Ya, jadi ini kebutuhan hari ke-9 kita hitung dulu. Kebutuhan hari ke-9. Kebutuhan hari ke-9 itu ada 156 anyaman kan. Berarti di sini berasnya ada berapa tuh? Berasnya ada 80 ditambah 76 dikali 50 gram ya. Jadi 156 dikali 50. Tar ya. 7.500 tambah 300, 7.800 gram nih. Udah gitu kan stoknya tersedia 9 kilo 9.000 gram kan. Ya kan? Berarti sisanya, sisa beras ini 7.800 gram itu berarti 7,8 kilogram. Sisa berasnya 9 dikurangi 7,8 ya 1,2 kilo. Terus dia bilang sisa berasnya digunakan untuk memenuhi kebutuhan pengisian ketupat
pada hari berikutnya. Oh, ya udah berarti kita hitung lagi kebutuhan hari ke-10 berapa. Kebutuhan hari ke-10 nah ini teh berarti berasnya butuh berapa tuh hari ke-10. Nah ini lihat ya, sama saya ditandain pakai warna ungu aja ya. Hari ke-10 teh kan karyawan A bikin 80, karyawan B 80. Berarti di sini teh 80 tambah 80 dikali 50 gram. Jadi berapa nih? 8.000 gram kan? Ya 8 kilo gitu ya. Udah disuplai 1,2 kilogram gitu ya. Jadi berasnya masih kurang berapa tuh? Jadi punya beras 1,2 kilogram buat bikin anyaman atau buat bikin ketupat yang kebutuhannya tuh 8 kilogram. Berarti di sini masih perlu tambahan berapa nih? Berarti masih perlu ditambah. Masih perlu ditambah. Ya ini kurangin ya. Kan sisa beras kemarin teh 1,2 kilo. Berarti masih kurang selisihnya ya. Masih kurang 6,8 kilo lagi kan. Dari mana 6,8 kilo? Dari 8 dikurangi 1,2. Jadi 6,8 kilogram beras lagi gitu. Kebayang nggak logikanya ya? Si beras sisanya 1,2 kilo. Sementara hari ke-10 teh butuh 8 kilogram. Berarti masih kudu beli beras 6,8 kilogram lagi gitu ya. Jadi jawabannya di sini yang A. Gitu. Jelas ya? Oke, demikian saja untuk video kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, share, dan subscribe jika channel ini membantu teman-teman semua dalam belajar. Nantikan video saya yang berikutnya. Terima kasih sudah menonton.